Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Ting Nung, sebentar. Ting Nung, Ting Nung, Ting Nung. Sabar. Siapa sih? Kesalnya Sheila membuka pintu rumahnya. Begitu pintu itu terbuka, ia mendapati Reina berdiri dengan senyum miring, ekspresi yang membuat Sheila semakin kesal. Kamu punya tata krama bertamu di rumah orang gak? Omel Sheila. Ngapain sih sungkan-sungkan bertamu di rumah MBA sendiri? Reina malah balas mendumel. Dasar gak punya sopan santun. Lagian sih, gak yang lagi hamil atau yang udah lahiran tetap aja lelet. Kelihatan banget MBA Sheila gak pernah kerja keras. Kalau tujuan kamu kemari cuma buat ngata-ngatain, lebih baik kamu pulang. Idih, belum juga disuruh masuk. Reina menjulit kesal. Saya gak butuh tamu seperti kamu. Sebenci itukah MBA Sheila sama aku? Pertanyaan Reina membuat Sheila terdiam. MBA gak kangen gitu sama adik sendiri? Padahal udah bertahun-tahun kita dipisah. Bukannya dipeluk, ini malah diusir. Iya, aku benci banget sama kamu. Pengen aku cakar muka kamu sampai operasi plastik. Respon Sheila yang merasa begitu gemes. Agak. Reina menganga sinis. Aku juga benci sama kamu, MBA. Balasnya tak kalah kesal. Gak nanya. Ngeselin banget. Reina berkacak pinggang sembari membuang muka. Intinya sih kita sama-sama benci. Ya. Reina menghela napas gusar dan lalu mengangguk. Iya, sih. Keduanya sama-sama diam dalam beberapa saat. Entah kenapa, rasanya jadi canggung. Terus sekarang gimana? Tanya Reina yang menatap Sheila lagi. Sheila balas menatap Reina. Keduanya saling mendengkus geli. Kemari, ajak Sheila sembari merentangkan tangan. Senyum Reina mengembang. Lantas Reina menyerbu Sheila untuk ia peluk. Sheila ikut membalas pelukan Reina sembari mengusap lembut punggungnya. I miss you so much. Ujar Sheila. I miss you too. Menjadi kamu pasti gak mudah. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Kalau aja kamu memberitahu status kita lebih cepat, MBA pasti akan serakah. MBA juga akan membenci kamu. Jadi apa yang kamu lakukan sudah benar. Ujar Sheila. Ujaran yang membuat Reina merasa terharu. Jadi MBA Sheila maafin aku setelah aku merebut suami MBA. Tanya Reina lagi demi memastikan. Sheila melepaskan pelukannya. Ia kembali menatap Reina dengan senyum simpulnya sembari berkata, kita sudah dewasa, Rein. Bukan waktunya lagi untuk mendendam. Kita punya jalan masing-masing. Kamu merebut suami MBA, karena memang begitu jalan hidup kamu. Arsen memang ditakdirkan untuk kamu, Reina. Sedangkan takdir MBA adalah Leo. Reina melebarkan senyumnya. Ada rasa bahagia dalam dirinya minta berteriak. Tapi Reina justru berkata, tumben banget bijak. Kerasukan ya, MBA. Senyum Sheila memudar seketika. Masih aja ngeselin. Dumelnya. Reina menyengir. Nah, sekarang aku boleh masuk, kan? Mau ketemu si kecil, sebenarnya aku tuh. Sheila merapatkan bibirnya. Tetap saja Sheila ingin mencakar wajah Reina saking menyebalkannya. Ya udah masuk. Terima kasih sama-sama. Dengan senyum lebar sempurnanya Reina melangkah masuk. Sheila sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa sih Arsen sukanya sama cewek barbar kayak kamu? Tanya Sheila saat mereka melangkah ke ruang tengah. Entah, aku juga gak tahu. Memang ya MBA, cowok gila tuh milik cewek gila juga. Ceplos Reina asal. Oh iya, pantes sih. Sheila manggut-manggut polos. Sebentar ya, dia ada di kamar. Sheila pergi ke kamarnya sementara Reina menunggu di sana. Tak berselang lama Sheila kembali lagi dengan bayi mungil dalam gendongannya. Seketika rasa gemas Reina menjelit tinggi. Reina menggigit bibir bawah demi menahannya. Lucu banget. Ujar Reina saat dirinya mengambil alih si bayi dari Sheila. Bentar lagi juga kamu punya satu. Hehehe, gak sabar. Pengen punya juga. Minta dulu restu ayah.
nanti kita bisa nikah bareng gak sih? MBA Sheila sendiri gak minta restu ayah tuh. MBA sih nyari aman aja. Kalau kamu direstuin pasti MBA direstuin juga. Licik banget. Suruh pacar MBA juga dong caper ke ayah. Masa cuma Arsen doang yang usaha? Leo lagi sibuk cari kerjaan sekarang. Kamu ngerti sedikit lah. Lagian MBA yakin Arsen bisa dapetin restu ayah. MBA juga udah bantu ngomong ke ayah. Cuma ayah juga kesal sama MBA. Kita sama-sama mengandung anak di luar nikah. Wajar sih ayah kecewa banget. Reina mengulum bibir. Benar apa kata Sheila? Punya 2 putri, keduanya 11-12. By the way, namanya siapa? Tanya Reina mengalihkan topik. Reina menimang kecil bayi di gendongannya. Lesya. Reina membulatkan matanya dengan senyum mengembang. Iya, nama yang disarankan Arsen. Setelah dipikir-pikir namanya memang bagus. Reina tertawa. Begitu pula Sheila. Usai pulang dari rumah Sheila, hari berganti malam. Reina baru saja selesai mengeringkan rambutnya di depan wastafel. Barusan ia mandi dan kini berpakaian piyama. Reina keluar dari kamar mandi dan menjemur handuk basah di tempatnya. Bertepatan pada saat itu, Arsen tiba-tiba muncul dengan muka letihnya. Tubuhnya masih dibalut kemeja putih dengan jas hitam yang ada di tangan. Arsen melempas jasnya ke atas sofa saat melangkah mendekati Reina. Reina memekik kaget karena tanpa aba-aba Arsen mengangkat tubuh rampingnya. Arsen membawa Reina ke atas ranjang, merebahkannya dan lalu memeluk wanita itu. Arsen mendusul di celuk leher Reina demi mencari kenyamanan. Loh, kamu kenapa? Tanya Reina kebingungan namun tetap mengusap rambut Arsen ke belakang. Capek, ujar Arsen lirih. Butuh charge energi dulu. Charge energi. Reina menunduk demi mencari wajah Arsen. Peluk. Jawab Arsen dengan mata terpejam. Arsen memeluk Reina semakin erat sementara Reina tersenyum teduh. Reina terus mengelus lembut surai Arsen sambil sesekali mengecup pucuk kepalanya. Sudah makan? Tanya Reina. Kenyang. Aku nanya sudah makan belum? Belum, tapi kenyang. Gak boleh gitu. Makan dulu, yuk. Belum full. Give me more time. 5 minutes. Setelah makan, mau peluk berapa lama juga boleh. Reina menunggu 5 menit yang diberikannya kepada Arsen. Terakhir kali Arsen pamit pergi. Katanya ada meeting penting dengan mitra dari luar negeri. Tapi Arsen tak memperbolehkan Reina ikut karena takut Reina kecapean. Sayangnya rasa capek Arsen yang jeti double. Kenapa ayah kamu susah sekali dibujuk? Gumam Arsen tiba-tiba. Kamu ketemu sama ayah. Memahami orang tua ternyata lebih sulit dari operasi bisnis. Cup, kasihan banget sayangnya aku. Reina mengusap punggung Arsen. Arsen menghela napas gusar sebelum ia memilih untuk membuka mata. Kiss dulu baru makan. Pinta Arsen yang mendongak. Reina mengecup bibir Arsen sebentar, barulah Arsen bergerak untuk bangkit. Ayo, ajaknya. Let's go. Reina ikut bangkit setelah Arsen. Gendong sini. Arsen yang berdiri di tepi kasur merentangkan tangannya. Hap! Reina melompat menerjang Arsen. Ia mengalungkan tangannya di leher Arsen sedangkan kakinya mengalung di pinggang Arsen. Arsen menggendong Reina ala koala dan membawanya keluar kamar. Berat gak sih? Tanya Reina sungkan. Sama sekali gak. Kamu makan kapas? Ya. Enggak ya. Loh, dede bayi mana? Pak. Joya bertanya kepada Zain saat tak sengaja berpapasan di depan pintu masuk. Keduanya sama-sama baru datang. Di rumah. Kebetulan family saya semalam datang. Jadi saya titip ke dia. Jawab Zain. Joya manggut-manggut. Oh, baguslah kalau begitu. Alhasil 2 insan itu berjalan berdampingan memasuki kantor. Zain pamit pergi setelah jalan mereka bersimpangan. Zoya menuju mejanya, Zain pun begitu. Namun baru beberapa langkah berpisah, sayup-sayup Zain mendengar bisikan tak mengenakan dari orang-orang di sekitarnya. Gila, sih. Kok bisa sih pelacur seperti dia kerja di sini? Nanti kalau karyawan di sini, jadi gak bener semua karena pengaruhi dia kan bahaya. Bener banget.
Mana beritanya tersebar di grup chat lagi. Kalau sampai orang luar tahu, perusahaan kita kan bisa dicap jelek. Grup chat. Zain menggumam. Tangannya terjulur demi mengambil ponselnya di saku. Sedampainya Zain di mejanya, ia memutuskan untuk duduk sambil memeriksa. Pria itu benar-benar kaget usai mendapati foto-foto seksi Zoya tersebar di sana, lengkap dengan beberapa bukti bahwasanya Zoya memang wanita penghibur. Siapa yang nyebar ini semua? Tanyanya bermana loh. 2 karyawan kemarin memang sudah dipecat, namun ada kemungkinan berita ini tersebar dari mereka. Zain menjengah kesal. Tak berselang lama Zain mendapat sebuah pesan masuk dari Adi Wangsa. "From Pak Adi, jangan lupa nanti sore." Jadi Zain bergerak membalas. "Di Pak Adi, kalau terhalang Pak Arsen gimana?" "Pak." "From Pak Adi, pokoknya harus bisa. Jangan khawatir kalau kamu dipecat. Posisi direktur akan saya kosongkan." Dahi Zain mengerut dalam. Apa sepenting itu sampai Adi menganggap dirinya akan dipecat? Zain mencuri-curi pandang pada meja tempat di mana Reina bekerja. Wanita itu masih sibuk bergelut dengan komputernya di sana. Kalau Reina ada di sana, kemungkinan besar Arsen sedang berada di ruangan. "Pak, Anda ngapain di sini?" "Deh." Zain berjengit kaget karena keberadaan Zoya yang tiba-tiba. Suara Zoya bahkan menarik perhatian Reina sehingga Reina menatap mereka. "Ah, bukan apa-apa. Saya memang mau ketemu Reina," jawab Zain. "Ya ampun, ngapain sembunyi segala? Ayo." Zoya melangkah lebih dulu menuju Reina. Di belakang Zain menyusul. "Ada apa?" Reina bertanya setelah keduanya menghampiri. "Gue mau kasih laporan ke lo. Nih." Zoya memberikan sebuah berkas kepada Reina. Reina menerimanya. "Thanks, Sab," ujar Reina. "Kalau Kak Zain ada perlu apa?" "Itu." Zain menjilat bibit bawahnya. "Hayo lo mau ngapain?" goda Zoya. "Sud." Zain melirik ruangan Arsen yang tertutup rapat. "Pak Arsen di mana?" tanya Zain lalu. "Oh, di dalam." "Mau ketemu sama Pak Arsen toh?" Bukan. Cuma nanya aja. Sebenarnya saya mau minta waktu kamu." Reina dan Zoya bertukar pandang dengan tatapan bingung. "Minta waktu untuk?" tanya Reina. "Saya ada keperluan sebentar. Kalau kamu berkenan, apa kamu mau bantu saya? Tapi jangan sampai Pak Arsen tahu." "Keperluan? Keperluan apa itu? Terus kenapa Pak Arsen gak boleh tahu? Ini mendesak. Saya gak bisa jelaskan sekarang. Saya butuh kamu untuk ke suatu tempat." Reina masih tidak mengerti. Tapi menurut pandangan Reina tentang Zain selama ini, Zain adalah sosok yang benar-benar baik. Reina tak menaruh rasa curiga sedikit pun padanya. Hanya saja ia khawatir Arsen bisa marah kalau tak menemukan dirinya di balik meja. "Saya mohon, Rain. Sebentar saja." "Gak apa-apa kali, Rain. Bentaran doang," ujar Zoya. Ya udah deh. Bentar aku bikin note di sini dulu biar Pak Arsen gak cariin." Zain mengangguk. Reina melakukan apa yang ia katakan, membuat catatan kecil dan ditempelkannya di layar komputer. "Babe, izin ngegosip sebentar ya. Alasan yang di luar nalar. Jangan sampai sobat saya kenapa-kenapa ya, Pak." "Sela Zoya. Aman. Lo ngeraguin dia? Nolong lo dari orang jahat aja dia bisa," celetuk Reina sembari menaik turunkan alisnya. "Rain, apa sih?" Zoya memelotot tajam. Reina berbisik kepada Zoya. "Tenang, crush lo gak akan gue mbak." Zoya menggeram kesal sekaligus malu-malu. "Sudah, Rain. Ayo. Reina masuk ke mobil setelah Zain. Tanpa banhak bicara Zain menyalakan mesin mobilnya dan melaju membelah jalanan. "Memangnya kita mau kemana?" Reina bertanya lagi. Zain sendiri juga tidak tahu. "Lihat saja nanti," lanjutnya beralasan. Reina mengulum bibir sembari mengangguk pelan. Menurut kamu Zoya itu orangnya gimana?" Zain melirik sebentar setelah Reina bertanya hal seperti itu tiba-tiba. "Zoya? Beonya. Kenapa sama Zoya?" "Ya, cuma nanya aja. Dia akrab kan sama Zayla. Sepertinya Zayla nyaman ada bersama Zoya." "Rain,
Saya nggak berpikir berlebihan seperti itu, ujar Zain yang paham kemana arah pembicaraan Reina. Kenapa? Zayla masih begitu kecil. Dia butuh sosok ibu. Bukan begitu. Tapi bukan berarti orang itu Zoya. Kak, Zoya itu baik. Dia punya aura keibuan yang bisa dirasakan oleh anak kecil. Selain itu juga dia cantik. Dia cukup pintar, jago masak lagi. Zoya anak yang mandiri dan dia pelacur. Tatapan Zain menajam saat menatap Reina di sampingnya. Omongan Zain berhasil membuat Reina bungkam. Senyum Reina memudar sempurna. Bahkan bukan dirinya yang disebut begitu, tetapi tetap saja ada rasa ngilu yang menjalar di dada. Bagaimana jika Zoya mendengarnya secara langsung? Zoya pasti benar-benar sakit hati. Zain berkedip beberapa kali, seperti tersadarkan oleh sesuatu. Maaf, saya nggak bermaksud, ujarnya kemudian. Sungguh, Zain refleks mengatakannya. Gak apa-apa kok. Reina berusaha untuk tertawa walau ujingnya terdengar hamba. Nyatanya Zoya memang seperti itu. Zoya memang wanita yang baik. Dia pasti menemukan seseorang yang bisa menerima dia apa adanya. Respon Zain. Sudah ya, jangan dibahas lagi. Sebentar lagi kita sampai. Bagaimana Adi? Apa sudah ada kabar dari karyawan Anda? Tanya Cleo kepada Adi yang baru saja kembali ke ruangan tersebut. Mereka sedang menuju kemari. Jawab Adi yang lalu duduk. Itu bagus. Setelah menyandera Reina, saya akan meminta imbalan kepada Arsen. Apa yang akan Anda minta? Itu rahasia. Cleo menyunggingkan senyum sinis. Tentu saja ia akan meminta semua bukti yang dipunya Arsen tentang bisnis ilegal Cleo. Jangan sampai satupun bukti ada yang tersisa. Lalu jika semua bukti itu hangus terbakar, maka tidak ada ancaman lagi bagi Cleo menghancurkan Arsen dan membuatnya bangkrut. Setelah ini saya akan menghubungi Arsen dan mengatakan padanya kalau wanita kesayangannya ada pada saya. Ujar Cleo. Saya punya ide yang lebih bagus. Adi ikut menyunggingkan senyum sinis. Apa itu? Dibanding menghubungi Arsen, lebih baik kita menghubungi ayah kandung Reina. Untuk apa menghubungi ayahnya? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Cleo tidak paham betul maksud Adi. Tapi dia yakin ide Adi memang yang lebih menguntungkan untuknya. Boleh juga. Tapi dari mana kamu mendapat nomor telepon ayah perempuan itu? Senyum Adi melebar. Ia menampilkan layar ponselnya sambil berkata, saya punya. Ya, Adi memintanya saat dirinya bertamu di penthouse Reina malam itu. Arsen keluar dari ruang pribadinya. Ia mendapati meja kerja Reina sedang dalam keadaan kosong. Alisnya berkerut dalam sambil bertanya-tanya dalam hati di mana keberadaan wanitanya. Sesaat setelah Arsen menghampiri meja Reina, barulah ia mendapati catatan kecil yang melekat di layar komputer. Arsen mengambilnya lalu membacanya. Kepalanya geleng-geleng melihat catatan tersebut. Astaga, gini amat punya pacar yang pecicilannya minta ampun. Dumel Arsen. Arsen mengirimi Reina pesan singkat melalui ponselnya yang baru saja ia rogoh dari saku celana. Ti Reina, kemana sih? Balik sini. Reina yang mendapati getar singkat dari ponsel yang ia pegang lantas memeriksanya. Ia membaca pesan yang baru saja Arsen kirim. Duh, Arsen ngecat nyuruh aku balik. Gimana nih? Lapor Reina panik pada Zain yang masih menyetir di sampingnya. Bilang aja lagi di luar. Tapi di luarnya bareng Zoya atau karyawan cewek yang lain. Oh, oke. Reina mengikuti saran dari Zain. Jarinya mengetik untuk membalas pesan tersebut dan segera mengirimnya. Ti Arsen, lagi di luar bareng Zoya. Bentar lagi ya aku balik hehe. Arsen langsung membaca pesan tersebut. Ia menjengah napas kesal. Sebenarnya kemana dia? Gumam Arsen. Pak Arsen, ayo mulai meetingnya. Sela Randy yang mengajak Arsen bicara. Arsen mengangguk dan lantas berjalan pergi diikuti dengan Randy di belakang. Apalagi kata Pak Arsen? Tanya Randy setelahnya. Cuma duit doang. Jawab Reina. Ya udah kalau gitu. Mobil Zain melambat ketika ia dihadapkan dengan sebuah sekolah tua yang tak berpenghuni. Mungkin sekitar 4 tingkat. Pagarnya dibuka oleh 2 penjaga yang berjaga di sana. Zain mengamati bangunan itu dengan tatapan terkejut.
Kenapa Adi menyuruh untuk membawa Reina ke tempat sepi seperti ini? Reina pun sama halnya. Dirinya jadi takut berada di sana. Reina menatap Zain dengan raut tak menyangka. Kak, kenapa kita kesini? Kak, kamu gak bermaksud yang jahat-jahat kan? Kak? Tanya Reina yang mulai panik. Hah? Enggak. Zain mengecek ulang map mobilnya dan tak menemukan ada kesalahan apapun. Silahkan masuk. Perintah salah satu penjaga lewat jendela mobil di samping Zain. Maaf, sepertinya saya salah alamat, ujar Zain yang hendak memutar balik mobilnya. Tin. Zain menoleh ke belakang. Sial. Ada mobil lain yang mencoba masuk, menutup jalan Zain untuk mundur. Anda tidak salah alamat, Pak. Masuklah, ucap penjaga itu lagi. Apa? Zain masih mengerutkan alis. Reina mencengkram lengan Zain dengan rasa takut. Kamu gak ngejebak aku, kan? Reina bertanya lagi. Saya gak ngejebak kamu, Rain. Terus kenapa kamu bawa aku ke sini? Tatapan Reina mulai tak suka. TNN. Mobil di belakang terus mengganggu. Zain berdecak kesal. Mau gak mau kita harus masuk. Apa? Kak Zain? Ada apa sih sebenarnya? Saya gak tahu gimana harus cerita ke kamu. Kamu gak perlu khawatir. Kita masuk dulu. Gak mau, Kak. Aku takut. TNN. Zain menjengah. Memang tidak punya cara lain selain melaju ke dalam. Zain menyalakan lagi mesin mobilnya sebelum berjalan maju. Reina menghempas kepalanya ke jok mobil karena rasa kesal sekaligus panik. Reina pun sadar kalau Zain tak punya pilihan lain. Mobil Zain melewati taman dan melewati air mancur yang tak menyala di depannya. Jalanan satu jalur membuat Zain tak bisa putar balik. Namun meskipun bangunan itu terbengkalai, entah mengapa banyak pengawal yang berada di sana. Ada yang Zain kenal tapi banyak juga yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hingga Zain sampai ke halaman depan. Baik dirinya maupun Reina sama-sama bisa melihat kehadiran Adit yang berdiri di sana. Itu Adit. Gumam Zain yang akhirnya memilih untuk menghentikan mobilnya. Zain buru-buru turun demi menghampiri Adit. Bisa lo jelasin ke gue ada apa semua ini? Tanya Zain padanya. Reina juga ikut turun dari mobil. Sialnya saat ingin menghampiri mereka berdua, tiba-tiba saja tangan Reina dicekal oleh seseorang. Loh, lepasin woi. Panik Reina yang mencoba melepaskan diri, namun pria berjas hitam itu justru mengunci kedua tangan Reina di belakang. Reina! Zain berlari menghampiri Reina, namun lagi-lagi pria berjas lain menghalangi langkah Zain dengan mencekal pergelangan tangan Zain dan mendepetkannya ke sisi mobil. Pergerakan Zain dikunci dari belakang. Sialan! Makinnya sambil berusaha melepaskan diri. Jangan berani menyakiti mereka. Perintah Adit dari tempat ia berdiri. Bawa Reina masuk. Saya tidak ingin ada luka sedikit pun. Dimengerti. Huah. Reina menjerit kaget karena tanpa izin pria itu menggendong Reina layaknya karung beras. Anjir. Turunin gue. Adit. Zain. Tolong. Tunggu. Adit kembali memerintah. Langkahnya mendekati Reina yang berhenti memberontak. Reina pikir Adit akan membantunya. Ternyata Adit justru merampas ponsel yang sedari tadi Reina genggam. Mata dan mulut Reina terbuka lebar. Maaf, Rain. Saya harus menahan ini sementara waktu, ujar Adit dengan entengnya. Pun Adit kembali melangkah menjauhi Reina. Reina tidak bisa berkata apapun lagi. Dirinya sangat tidak mengerti situasi apa yang sedang terjadi. Kenapa Adit seperti berubah total? Aditya yang biasanya ramah kini hanya membiarkan Reina dibawa pergi oleh orang asing dengan tujuan yang tak jelas. Tatapan Reina kini benar-benar kecewa melihat Adit ataupun Zain sebelum pengawal tersebut membawa Reina pergi. Turunin gue. BRENGSEK. Apa sih rencana kalian? Hah? Teriak Reina berkali-kali. Tapi suaranya mengecil seiring ia menjauh pergi. Adit menghampiri Zain. Lepaskan dia. Perintah Adit pada pengawal yang menahan Zain. Segera ia melepaskan cekalan Zain. Maksud lo apaan bawa Reina dengan cara begitu? Tanya Zain tak suka. Ini perintah Pak Adi. Zain. Mau gak mau lo harus nurut.
Jawab Adit dengan muka pasrah. Kenapa bisa Pak Adi memerintah seperti ini? Lo nggak bisa nasehatin Pak Adi apa? Menyakiti Reina sama halnya dengan mengancam keselamatan kita semua. Bukannya Pak Adi sayang sama Reina. Awalnya baik-baik aja. Pak Adi bahkan gak mau menyakiti hati Reina. Kenapa pola pikirnya berubah? Zain. Adit membentak. Adit mencengkram kerah ke meja Zain yang lalu berkata, lo percaya sama bos lo, kan? Dia udah nganggap lo sebagai saudaranya. Harusnya lo bisa mikir apa tujuan Pak Adi melakukan ini. Dia gak akan menyakiti Reina. Zain. Gak akan pernah. Dia punya tujuannya sendiri. Reina diturunkan di sebuah ruangan kelas yang dipenuhi oleh kursi dan meja yang berantakan sekaligus berkarat. Pria yang membawa Reina seketika keluar dan mengunci Reina di dalam. Keluarin gue dari sini. Lo siapa berani-beraninya bawa gue ke sini? Weoi. Reina pikir suaranya akan habis karena terus-menerus berteriak, tapi tak satupun teriakannya diladeni. Reina memutar tubuhnya demi meratapi sekeliling ruangan tersebut. Ruang kelas tak terpakai itu banyak sarang laba-labanya. Reina mengernyit gelisah. Entah sejak kapan sekolah itu tak terpakai. Baunya anyir. Hah, sial. Reina mengusap kasar rambut panjangnya. Mana ponselnya disita sama Adit lagi? Reina harus apa? Ah, jendela. Reina bergegas memeriksa semua jendela yang ada. Namun untuk yang kesekian kali Reina sial. Sekarang ia ada di lantai 4, di mana tidak ada jalan keluar di sana. Terlihat jelas mereka mempersiapkan matang-matang ruangan itu untuk mengunci Reina di sana. Alhasil karena lelah Reina menjatuhkan diri di lantai yang kotor. Ia kehabisan akal untuk bebas dari tempat itu. Sonya berada di ruangan yang sama tepat di mana Adi dan Cleo bercengkrama. Di sudut ruangan Sonya sedang menuang minuman ke sebuah gelas. Tidak ada gelagat mencurigakan darinya. Meskipun ia bermaksud melakukan sesuatu. Di tempat mereka duduk, Adi terus saja mengajak Cleo mengobrol. Itu adalah kesempatan bagus bagi Sonya saat ia harus menuang sebungkus obat bubuk ke dalam salah satu dari minuman yang ia buat. Adi memasuki ruangan tersebut dan berbisik kepada Adi yang saat itu sedang menjentik ujung sigaret. Bagus. Jawab Adi. Ia melirik Cleo. Reina sudah sampai. Lapornya. Bagus sekali. Pekerja Anda bergerak lebih cepat dari dugaan saya. Aplaus untuk Anda. Cleo memberikan jempol andalannya. Adi menyunggingkan senyum. Terima kasih. Adit berdiri di sisi Adi saat Sonya mendekat dengan sebuah nampan berisi 2 gelas minuman. Sonya membungkuk demi meletak satu persatu minuman tersebut masing-masing di hadapan keduanya. Silahkan diminum. Ujar Sonya kepada Cleo. Terima kasih. Manis. Jawab Cleo sambil meraba lengan terbuka Sonya. Perlahan merabanya sampai berakhir di genggaman tangan Sonya. Sonya terdiam menahan napas akan tindakan binal pria itu. Hanya saja Sonya tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat pergerakan tangan itu di kulitnya. Adi juga melihat akan hal itu. Ekspresinya tetap tenang namun terlihat ketidaksukaan yang tersembunyi dari matanya. Sonya merespon ucapan terima kasih Cleo dengan seutas senyum kikuk. Duduklah di samping saya. Ajak Cleo menepuk bagian sofa yang kosong di sampingnya. Tidak, Mister, dia masih ada pekerjaan. Sela Adi langsung. Really? Sayang sekali. Keluarlah. Perintah Adi kepada Sonya. Sonya mengangguk mengerti dan pamit undur diri. Syukurlah Adi peduli padanya. Bahkan saat dilaba seperti itu oleh pria tua, jantung Sonya sudah menderu kencang. Apalagi kalau harus duduk di sampingnya. Nah, mari kita hubungi lawan main kita, Adi. Cleo mulai membuka ponselnya dan mencari nomor telepon yang baru saja ia simpan beberapa waktu lalu. Tanpa banyak omong, Cleo menekan ikon hijau. Arsen menghela napas gusar. Kenapa sekarang ponsel Reina tidak aktif? Arsen berjalan mondar-mandir di lorong sambil terus mencoba menghubungi Reina. Tapi tak juga diangkat. Benar-benar. Ya. Kemana dia pergi? Monolog Arsen yang mulai geram. Kalau begini pikirannya tidak bisa tenang. Pak, ada apa? Tanya Randy yang kebingungan akan gelagat Arsen. Sika, tolong cari tahu di mana Reina berada. Nomornya tidak aktif. Ujar Arsen yang lalu melangkah pergi. Sesaat setelah Arsen lewat, Zoya langsung bersembunyi.
Zoya mendengar perintah Arsen kepada Randy dan alisnya berkerut. Apa? Reina belum kembali? Gumamnya heran. Adit meletak ponsel Reina yang padam di atas meja tua. Kini dirinya berada di lantai yang sama dengan Reina, tapi di ruangan yang berbeda. Dilihatnya dari luar jendela, pengawalan dijaga ketat di berbagai arah. Seorang Aditya juga merasa ini bukan suatu ide yang bagus. Pria ringkih yang baru saja sampai di rumahnya itu membuka sepatunya dan meletaknya di rak. Baru saja ia ingin melangkah masuk lebih jauh, namun dering ponsel menghentikan langkahnya. Lutfi lantas merogoh saku jaketnya untuk mengangkat panggilan masuk dari nomor yang tak dikenal. Iya, halo. Tubuh Lutfi menegang sempurna. Ponselnya sampai jatuh meluruh ke lantai begitu mendengar kalimat yang diucapkan dari seberang. Untuk sesaat pikiran Lutfi tidak karuan. Bayang-bayang buruk terlintas di kepalanya tentang apa yang sedang terjadi pada Reina sekarang. Setelah kesadarannya kembali, Lutfi mengambil kembali ponselnya dan segera menghubungi Reina. Ponsel Reina tidak aktif. Seketika pria itu merasa panik. Ia sempat tidak tahu harus melakukan apa, tapi satu nama muncul di kepalanya. Hanya orang itu. Ya, hanya Arsen yang bisa menolong Reina untuk saat ini. Aku harus menemui Arsen, serunya yang langsung melangkah keluar. Lutfi berlari, menemui pria itu secepat yang ia bisa. Sembari berlari pun, ia berusaha menghubungi Arsen. Arsen yang pada saat itu berada di dalam lift lantas mengangkat panggilan dari beliau. Halo? Mulainya. Arsen, kamu di mana? Tolongin Reina. Reina butuh bantuan kamu. Dia diculik. Apa? Mata Arsen membelalak lebar. Reaksinya tak jauh berbeda dari Lutfi. Jantungnya berpacu cepat dan seperti darahnya berhenti berdesir. Siapa pelakunya? Tanya Arsen panik. Dia tidak menyebutkan nama, hanya memberitahu alamat. Kirim alamatnya sekarang. Katakan juga Anda ada di mana. Tak. Arsen memutuskan panggilan tersebut. Ia berpindah menghubungi Randy. Begitu Randy mengangkatnya, Arsen langsung mengatakan tujuan. Siapkan mobil. Saya butuh agen. Dan jangan lupa hubungi polisi. Reina butuh bantuan. Muka Arsen memerah padam berkat amarahnya yang memuncak. Siapapun pelakunya, Arsen bisa menerka-nerka. Paling tidak jauh dari Adiwangsa. Itu membuatnya begitu kesal. Cengkraman Arsen berhasil membuat layar ponselnya retak. Whoever you are, you will die today. Bastard. Begitu lift terbuka, Arsen melangkah keluar. Sementara di sisi lain, Adi melempar senyum misterius pada pria yang masih setia duduk di hadapannya. Apa Anda senang, Mr. Cleo? Tanya Adi untuk memastikan. Tentu saja. Saya akan pastikan siapa yang akan menang hari ini. Jawabnya pasti. Semoga. Adi menghisap sekali lagi sigaret miliknya yang mulai habis. Doakan saya masih bisa melihat matahari besok. Cheers. Adi mengangkat gelasnya. Begitu pula dengan Cleo. Mereka bersulang. Suara dentingan gelas mengudara. Cleo mulai menyesap minumannya disusul dengan Adi. Namun siapa yang tahu sebuah senyum jahat tersembunyi di baliknya.